Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini saya dapat sedikit berbagi dan menjelaskan tentang perkuliahan tipologi, yang mana pada mata kuliah ini kami diberikan tugas untuk mendesain sebuah rumah mewah tropis 2 lantai, yang mana rumah ini harus didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi rumah yang nyaman dan aman untuk penggunanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saiful Aminullah dari kelas 4C. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita masuk pada materi yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah site. Nah, pada tugas ini saya memilih site di Jalan Parit Haji Husin 2, yang lebih tepatnya di Komplek Rimba Paris. Nah, alasan saya memilih site ini adalah yang pertama itu akses dari pusat kota itu tidak terlalu jauh, masih memungkinkan untuk pergi dan pulang itu tidak terlalu memakan waktu. Nah, yang kedua adalah kepadatan penduduk. Pada set yang saya pilih ini, kepadatan penduduknya bisa dibilang rendah. Nah, ini bisa membantu kita dalam mendesain sebuah bangunan, apalagi itu rumah tropis, karena suhu pada area tersebut atau penghawaan pada area tersebut belum terlalu banyak dipengaruhi oleh bangunan-bangunan lain. Nah, yang ketiga, mengapa saya memilih set ini? Karena akses pencapaiannya tuh atau aktivitas-aktivitas dari pusat kota itu mudah dijangkau. Selanjutnya adalah kita beralih ke analisis tapak. Nah, pada analisis tapak ini saya menganalisis tentang 3 elemen, yaitu suhu, radiasi matahari, serta intensitas curah hujan. Nah, yang pertama itu suhu. Karena kita ini terletak di iklim tropis basah, maka suhu cenderung stabil sepanjang waktu. Hanya saja kita memiliki suhu dengan kelembapan yang tinggi. Nah, selanjutnya itu radiasi matahari. Karena kita terletak di garis khatulistiwa, yang mana sinar matahari itu cenderung konsisten. Nah, ini sangat baik untuk pemanfaatan energi surya. Hanya saja perlu diperhatikan juga dalam mendesain dan untuk tidak memberikan akses leluasa bagi radiasi matahari atau panas matahari itu masuk pada bangunan. Nah, yang ketiga itu ada curah hujan. Nah, Pontianak Tenggara ini merupakan bagian dari Kalimantan Barat yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sehingga ini perlu antisipasi dalam sebuah desain. Nah, selanjutnya itu kita beralih pada analisa. Nah, pada set ini saya menganalisa dan saya memberikan respon. Saya menggunakan bahan alami untuk memberikan kesan-kesan alami, yang mana ini juga dapat membantu dalam penyesuaian hawa atau suhu pada ruangan. Selanjutnya saya juga memberikan taman pada area depan dan belakang. Yang pertama itu, mengapa saya memberikan taman? Karena taman memberikan kita udara yang segar dan fresh, serta yang kedua itu lebih menambah keestetika pada site. Nah, selanjutnya itu saya menganalisis tentang penggunaan roster. Nah, pada penggunaan roster ini saya menganalisis apakah mungkin kita untuk menggunakan roster ala roster. Nah, saya menggunakan ini untuk membuat hawa udara itu masuk lebih maksimal ke dalam bangunan. Selain kita pemanfaatan cross ventilation, penggunaan roster juga berpengaruh dalam penghawaan ruangan. Selanjutnya saya juga membuat bukaan-bukaan yang cukup banyak, yang selain untuk pencahayaan alami, ini juga dapat membantu dalam segi penyesuaian suhu ruang. Selanjutnya kita beralih pada 10 konsep desain yang saya terapkan pada bangunan ini. Nah, yang pertama itu ada atap dengan kemiringan yang tinggi. Atap dengan kemiringan tinggi ini membantu memberikan space ruang atap yang luas sehingga dapat meredam panas matahari. Selain itu, kemiringan tinggi juga membantu mengalirkan air lebih lancar
serta memudahkan dalam proses maintenance atau perawatan. Nah, yang kedua itu adalah penggunaan bukaan-bukaan lebar. Nah, pada bukaan lebar ini membantu menjaga suhu ruangan tetap stabil serta dapat mengurangi kelembaban. Selain itu bisa dibantu dengan cross ventilation seperti yang tadi saya jelaskan pada tahap analisa, karena ini akan memberikan dampak positif pada bangunan. Yaitu ada penggunaan bahan-bahan alami seperti batu alam, marmer, dan kayu. Nah, penggunaan bahan ini membantu mengurangi panas matahari itu masuk langsung ke dalam bangunan, sehingga ini sedikit banyaknya memberikan dampak positif pada bangunan. Nah, yang keempat itu ada penggunaan bukaan yang lebar atau luas. Nah, pada penggunaan ini saya memfungsikan selain untuk mengatur suhu ruangan, bukaan ini juga mengatur pada area pencahayaan alami, sehingga kita tidak terpaku dalam menggunakan lampu pada siang hari karena sudah tercover oleh pencahayaan alami yang kita buat yang dihasilkan dari bukaan tadi. Selanjutnya yang bisa kita lihat pada gambar yaitu adanya celah di antara atap. Nah, celah ini seperti bukaan jendela atau kaca yang bisa memberikan dampak pada pencahayaan dalam ruangan. Selanjutnya saya juga menggunakan kanopi, karena penggunaan kanopi sangat dianjurkan dalam konsep desain ini. Nah, pada penggunaan kanopi ini saya menggunakan kanopi pada area teras utama dan teras samping. Nah, selanjutnya itu ada pada orientasi bangunan. Diusahakan bangunan tidak menghadap ke barat atau timur. Nah, apabila bangunan itu terpaksa menghadap pada arah-arah tersebut, maka dimungkinkan untuk menerapkan double fasad atau shading atau pembayangan, karena itu dapat membantu meredam atau mengurangi panas itu masuk ke dalam bangunan langsung. Nah, yang selanjutnya itu ada pemilihan warna. Nah, pada pemilihan warna ini juga berpengaruh sedikit banyaknya kepada bangunan. Disarankan untuk menggunakan warna-warna yang cerah. Nah, selanjutnya adalah ruang terbuka seperti taman, kolam. Nah, itu sangat dianjurkan. Selain menambah estetika pada bangunan, hal ini dapat membantu mengurangi panas masuk langsung ke dalam bangunan, sehingga udara yang dihasilkan juga lebih fresh dan segar. Nah, selanjutnya itu ada pemanfaatan penghawaan sekecil apapun. Karena konsep kita karena yang kita desain adalah rumah mewah tropis, jadi kita semaksimal mungkin untuk memasukkan hal-hal yang berbau alami seperti pencahayaan alami, penghawaan alami ke dalam bangunan, sehingga tidak terpaku pada hal-hal yang sudah ada seperti lampu dan segala macam. Lebih ke mengurangi daripada menambah, sehingga itu dapat membantu mengcover kebutuhan pengguna bangunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.